Baik, kemudian kita melihat keadaan yang ketiga ya, keadaan di mana munadanya dia mansub. Keadaan yang ketiga adalah nakirah ghairu maksudah. Adalah nakirah ghairu maksudah. Ya, maknanya nakirah yang belum tentu orangnya, ya, nakirah yang belum tentu orangnya. Sebagai contoh misalnya, ya rajulan, wahai lelaki. Lelaki yang mana? Ya, pokoknya lelaki, ya, belum jelas, ya, belum jelas. Ya rajulan, ya, maka dia mansub. Contoh yang lain, ya musliman, wahai muslim. Muslim yang mana? Ya, pokoknya muslim, gitu kan. Kemudian, ya taliban, wahai mahasiswa. Ya, intinya bahwasanya nakirah ghairu maksudah, dia belum jelas atau belum tentu orangnya, sehingga apabila bentuk munadanya adalah nakirah ghairu maksudah, maka dia mansub. Baik, ini adalah kelompok yang pertama dari munada, di mana dia mansub, Nah, kami kira sudah dapat dipahami. Selanjutnya kita akan melihat kelompok yang kedua dari munada, di mana ini yang keluar dari kebiasaan. Ini keluar dari apa? Kebiasaan. Kelompok yang kedua ini. Makanya kita perhatikan dengan baik, ya. Di mana munadanya di sini adalah dia mabniun ala alamatir raf'i, ya. Dia mabni dengan tanda rafa, ya. Dia mabni dengan tanda rafa. Nah, munada ini dimabnikan dengan tanda rafa pada dua keadaan. Jadi ada dua keadaan di mana munada di sini dia dimabnikan dengan tanda rafa. Ya, sekali lagi tanda rafa itu ya tergantung dari bentuk isimnya, ya. Ada yang dia nanti tanda rofaknya dengan dhammah, ada pula tanda rofaknya dengan apa? Dengan alif, ada pula tanda rofaknya dengan waw, ya. Intinya dia dimabnikan dengan tanda rofak. Contoh, ya. Yang pertama, ya, keadaan yang pertama yaitu alam mufrad. Nama orang tunggal. Maksudnya alam mufrad itu nama orang tunggal yang hanya terdiri dari satu kata, ya. Karena di sana ada nama yang murakkab. Murakkab itu terdiri dari dua kata atau lebih. Contohnya Abdullah. Abdullah itu kan terdiri dari dua kata. Ada yang pertama abdun, ya, yang kedua lafdzul jalalah Allah. Nah, ini bukan alam mufrad. Akan tetapi kalau alam mufrad dia hanya terdiri dari satu kata saja, ya. Maka apabila munadanya dia alam mufrad, maka dia dimabnikan, ya, dengan tanda rofaknya. Dengan tanda apa? Dengan tanda rofaknya. Contohnya misalnya, ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Muhammad ini mufrad. Tanda rofaknya dengan apa? Dengan dhammah. Maka kita baca ya Muhammadu. Ya, contoh yang lain, ya Aliyu. Ali di sini adalah mufrad. Maka kita tandai dengan apa? Dengan dhammah. Kita tandai dengan apa? Dengan dhammah. Baik, ya. Akan tetapi kita perlu ingatkan di sini, ya, bahwasanya di sini alam mufrad di sini tidak boleh ditanwin, ya, tidak boleh ditanwin. Hanya kita tandai, kita mabnikan, karena isim mabni dia tidak boleh ditanwin, ya. Maka nggak boleh kita baca ya Muhammadun. Maka yang benar ya Muhammadu. Ya Aliyu, nggak boleh ditanwin, ya, karena isim mabni itu tidak ditanwin. Hanya tandai dengan tanda rofaknya saja, ya. Dengan dhammah maka kita beli dhammah saja, bukan dhammatain, ya, tapi dengan dhammah saja. Baik, kemudian ada kelompok yang kedua atau keadaan yang kedua yang dia di mana dia dimabnikan dengan tanda rofaknya, yaitu kelompok nakirah maksudah, ya, nakirah maksudah. Maksudnya nakirah maksudah itu adalah nakirah yang sudah tertuju pada orang tertentu, walaupun belum jelas, ya, masih nakirah tapi sudah tertuju pada orang tertentu. Contohnya misalnya ya rojulu, ya rojulu, maka dia mabni dengan tanda, ya, rafa, ya rojulu, ya rojulu. Baik, kemudian contoh yang lain adalah ya muslimu, maka dia apa? Ditandai dengan tanda
rofa yaitu dhammah ya. Ingat sekali lagi dia dimabnikan, tidak boleh ditanwin. Ya muslimu ya. Ya, kalau yang awal tadi kan ya rajulu, kemudian ya muslimu. Sekali lagi dia tidak boleh ditanwin.